Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Prasetyo di video Insight. Oke, video kali ini melanjutkan video yang pernah saya rekam dan saya upload sebelumnya, yaitu yang berjudul bahaya memendam emosi negatif terlalu lama. Itu adalah video pertamanya. Kalau Anda belum nonton, silahkan nonton dulu yang itu. Jika sudah, baru nonton ini. Oke, saya anggap Anda sudah menonton video tersebut, dan saya akan melanjutkan sedikit sharing saya kali ini. Oke, jadi seperti yang telah sedikit preview ya, yang telah saya jelaskan sebelumnya di video tersebut, bahwa memendam emosi negatif itu berbahaya. Yang pertama untuk kesehatan yang telah dijelaskan di video tersebut ya. Karena memendam emosi negatif itu sama seperti ketika kita meniupkan balon ya terus-menerus tanpa dikeluarkan anginnya, lama-kelamaan balon tersebut akan meletus. Oke. Nah, perumpamaan balon tersebut sama seperti diri kita sendiri ya. Manakala kita terus memendam emosi negatif, maka lama-kelamaan gudang jiwa kita akan penuh, maka akan meletus ya, berupa penyakit psikosomatis ya. Karena gudang jiwa sudah penuh oleh emosi negatif, maka emosi tersebut akan numpang taruh ya, di kepala, di perut ya, dimanapun, di kaki, di lain sebagainya, sehingga menyebabkan penyakit psikosomatis. Yang saya ketahui tentang kesehatan ya, yang berdasarkan dari dokter yang saya follow di Instagram, beliau mengatakan bahwa para dokter bilang bahwa 70-80% kalau tidak salah seperti itu, penyakit bersumber dari pikiran, dari emosi ya. Nah, oleh karena itulah pentingnya manajemen emosi. Oke, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, apa sih bahaya memendam emosi negatif terlalu lama? Bahaya selanjutnya adalah ketika kita masih memendam emosi negatif, maka kecenderungan hidup kita akan terus banyak dinaungi oleh kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, atau boleh dibilang kejadian sial ya, pokoknya kejadian yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena begini, fitrahnya emosi itu harus disalurkan ya, karena emosi adalah energi. Emosi itu dalam bahasa Inggris kan emotion ya kan. Ternyata singkatan dari energy in motion ya, energi yang terus bergerak, yang harus bergerak. Nah, jika energi tersebut kita pendam terus-menerus, maka kan pasti akan selalu mencari caranya tersendiri untuk keluar. Nah, salah satu cara tersendiri untuk keluar adalah entah mengapa, bagaimana caranya, mekanisme kehidupan ini akan membuat kita dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang membuat kita mengeluarkan emosi negatif tersebut. Oke. Nah, misal nih katakanlah Anda dulu pernah jengkel sama seseorang, masih dendam sampai sekarang, maka karena sifat alami emosi itu harus disalurkan, emosi negatif terutama ya dalam konteks ini harus disalurkan, maka entah kenapa nanti akan ada kejadian yang membuat Anda marah ya, akan membuat Anda menghujat ya, sehingga mungkin saja Anda bisa menahan kemarahan Anda kepada seseorang tersebut yang Anda jengkel, tetapi belum tentu Anda bisa menahan kemarahan pada orang lain. Bisa jadi marahnya kepada si A, tumpahnya kepada si B. Seperti itu. Marahnya sama, mungkin katakanlah kalau sama orang tua, dulu orang tuanya galak gitu ya, sampai menimbulkan luka batin yang mendalam. Itu mungkin marahnya sama orang tua, dendam sakit hatinya sama orang tua, nanti meluapnya kepada anak-anaknya ya. Seperti itu ya. Nah, jika emosi negatif terus disimpan, tidak dirilis ya, tidak diikhlaskan, tidak dipasrahkan atau tidak disalurkan, maka akan terjadi yang namanya open loop, atau kalau saya bilang kejadian yang terus berulang ya. Ibaratnya kalau misal ujian itu, di ujian yang pertama itu kita belum bisa menyelesaikan ujian tersebut ya, belum bisa selesai. Emosi tersebut belum bisa selesai, belum bisa diikhlaskan, sehingga kita diberikan ujian yang sama, hingga pada akhirnya kita selesai ujian tersebut, hingga kejadian yang buruk tersebut akan usai ya. Nah, masalahnya adalah kalau misal kita terus pendam terus emosi negatifnya, maka ujian tersebut akan terus-menerus datang. Hingga apa? Hingga emosi tersebut bisa tersalurkan, bisa clear ya, seperti itu. Nah,
Mungkin Anda pernah salah satu kejadian nyata ya. Mungkin sebelum berangkat kerja mood Anda sudah berantakan dulu di rumah, ya. Tapi Anda merasa tidak boleh marah pada saat itu. Nah, mungkin saja nanti pas di perjalanan menuju kantor ada saja sesuatu yang bikin Anda meluapkan emosi Anda. Misal katakanlah ada orang yang naik kendaraan meleng dikit tuh Anda langsung marah-marah. Nah, itu sebenarnya adalah mekanisme diri secara otomatis untuk menyalurkan emosi negatif. Seperti itu. Oke, jadi pada part emosi negatif kali ini, bahaya memendam emosi negatif adalah kita akan cenderung dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang membuat emosi negatif kita tersalurkan. Oke, seperti itu. Itu artinya apa? Akan terjadi yang namanya looping, ya. Berulang terus-menerus, kejadian yang buruk terus-menerus hingga suatu ketika kita bisa mengikhlaskan atau memasrahkan atau menetralisir emosi negatif tersebut. Hingga kapan? Ya hingga kita bisa menetralisir emosi negatifnya. So, tugas kita atau tugas Anda, tugas saya, jika masih memendam emosi negatif, yang pertama adalah lakukan katarsis atau bersih-bersih emosi negatif. Ya, ada terapinya. Insya Allah saya akan segera membuat atau sebetulnya audionya sudah siap ya untuk dimiliki. Ya, audio tersebut untuk menetralisir kandungan emosi negatif. Ya, yang kedua adalah bisa diikhlaskan atau dipasrahkan. Ya, sehingga kandungan emosi negatifnya netral, ya. Saya ulangi lagi, yang pertama yaitu bisa dikatarsis atau dibuang emosi negatifnya. Ya. Bisa marah-marah, ninju, samsak, ya, dan sebagainya, lalu nangis dan sebagainya, tapi tentu saja jangan sampai melukai atau menyakiti hati orang lain ya. Kalau misal kita meluapkan emosi negatif ternyata menyakiti hati orang lain, ya sama aja jalur emosi negatifnya terus meluas dan melebar ya. Terus meluas ya. Kita udah sakit hati, batin kita sudah terlukai. Kalau misal kita tidak hati-hati, kita bisa melukai hati orang lain sehingga orang tersebut bisa melukai orang lain lagi. Orang lain tersebut bisa melukai orang lain lagi, terus menerus nggak ada habisnya. Maka oleh karena itu kita stop. Kalau misal memang kita memiliki emosi negatif yang terpendam, kita stop pada diri kita sendiri deh. Jangan sampai menyebar ke orang lain ya, karena nggak enak. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama itu ya, katarsis. Saya ulangi lagi. Yang kedua, dinetralisir, diikhlaskan, dipasrahkan. Nah, yang netralisir emosi negatif ini saya sudah ada videonya yang siap Anda miliki, tapi belum tahu kapan. Dari saya ngerekam video ini, belum tahu kapan saya harus launching, belum tahu kapan harus mengabarkan kepada teman-teman. Nanti saran saya kalau memang sudah siap dimiliki audionya, langsung dimiliki saja biar bisa langsung praktek, biar kalau memang Anda memiliki emosi negatif yang terpendam akibat kejadian masa lalu bisa dinetralisir agar tidak terjadi looping ya, kejadian-kejadian yang tidak baik, dan juga tidak terjadi peluasan luka batin yang bisa terus menjalar ke siapapun juga. Seperti itu. Oke. Berikut sedikit sharing dari saya tentang lanjutan emosi negatif. Di seri emosi negatif mungkin akan ada seri-seri yang lainnya. Saya belum tahu ya. Jika Anda merasakan mendapatkan manfaat dari video ini, Anda dipersilakan untuk share ya video ini kepada teman atau siapapun, saudara yang Anda kira membutuhkan manfaat dari video ini. Dan juga silakan subscribe video ini jika Anda nonton di YouTube ya, dan juga klik logo lonceng agar ketika saya mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.